Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan ini saya Nur Muhammad, mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia, akan memaparkan makalah berjudul Moderasi Beragama sebagai upaya mewujudkan kerukunan dan mengatasi konflik umat beragama di Indonesia. Topik ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi sosial Indonesia saat ini. Sebagai negara yang memiliki keberaneka-ragaman agama, suku, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Konflik berbasis agama, intoleransi, serta penyebaran paham radikal menjadi ancaman nyata terhadap integritas nasional. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep moderasi beragama, akar konflik keagamaan, serta bagaimana moderasi dapat menjadi solusi yang realistis dan aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia adalah negara multikultural dengan tingkat religius masyarakat yang sangat tinggi. Negara menjamin kebebasan beragama melalui pasal 28E dan 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional Indonesia berdiri di atas prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa konflik bernuansa agama masih terjadi. Kita menyaksikan kasus intoleransi, penolakan pembangunan rumah ibadah, ujaran kebencian berbasis agama, bahkan kekerasan yang mengatasnamakan keyakinan tertentu. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif ajaran agama yang menjunjung perdamaian dan praktik sosial yang kadang justru bertentangan dengan nilai tersebut. Disinilah muncul urgensi moderasi beragama sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa persoalan penting yang perlu dianalisis. Pertama, bagaimana sebenarnya konsep moderasi beragama dipahami dalam konteks keindonesiaan. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik umat beragama. Ketiga, sejauh mana moderasi beragama dapat menjadi solusi efektif. Dan keempat, bagaimana implementasi moderasi beragama dalam kehidupan nyata, khususnya di era digital dan globalisasi. Rumusan ini penting agar pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan kontekstual. Secara konseptual, moderasi beragama berarti mengambil jalan tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan biasanya ditandai dengan sikap radikal, eksklusif, dan cenderung menggunakan kekerasan atas nama agama. Sementara ekstrim kiri ditandai dengan relativisme tanpa batas yang dapat mengaburkan nilai-nilai keyakinan. Moderasi beragama menekankan keseimbangan antara keyakinan teologis dan realitis nasional. Seorang tetap teguh pada ajaran agamanya, tetapi juga menghormati hak orang lain untuk berbeda. Prinsipnya meliputi keadilan, toleransi, keseimbangan, dan anti kekerasan, dan komitmen kebangsaan. Dengan kata lain, moderasi bukan kompromi akidah, melainkan kematangan dalam beragama. Moderasi beragama memiliki dasar filosofis dalam Pancasila. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tidak memaksakan bentuk keyakinan tertentu. Sila kedua dan ketiga menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan pentingnya persatuan bangsa. Selain itu, Undang-Undang 45 memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Artinya, moderasi beragama bukan sekedar wacana keagamaan, tetapi memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan dan komitmen keagamaan tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan. Konflik agama seringkali bukan murni persoalan teologi. Salah satu faktor utama adalah klaim kebenaran absolut, di mana suatu kelompok menganggap hanya dirinya yang benar dan kelompok lain yang salah. Faktor lain adalah politisasi agama, terutama dalam kontestasi kekuasaan.
Ketimpangan sosial dan ekonomi juga memicu kecemburuan yang kemudian dibingkai dalam identitas agama. Di era digital, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mempercepat polarisasi. Dengan demikian, konflik agama seringkali merupakan akumulasi faktor sosial, politik, ekonomi yang kemudian dimanipulasi melalui simbol agama. Moderasi beragama menawarkan solusi melalui pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural, negara harus menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Secara kultural, masyarakat perlu membangun dialog lintas agama yang berkelanjutan. Pendidikan agama harus bersifat inklusif dan dialogis, bukan indoktrinatif. Literasi digital juga penting agar masyarakat mampu menyaring informasi yang provokatif. Moderasi beragama menjadi strategi komprehensif dalam menjaga kohesi sosial, mencegah disintegrasi bangsa. Implementasi moderasi beragama dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menghormati perayaan agama lain tanpa mencampur adukan akidah, tidak menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan dialog, serta menumbuhkan empati sosial dan keadilan dalam interaksi masyarakat. Moderasi bukan hanya kebijakan pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh warga negara Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, dapat dipahami bahwa agama pada hakikatnya adalah sumber moral dan perdamaian. Konflik muncul ketika agama dipahami secara sempit dan dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan semakin kompleks. Generasi muda harus memiliki pemahaman agama yang kontekstual dan kritis agar tidak mudah terpapar paham ekstrim. Moderasi beragama menjadi kebutuhan sosial yang mendesak untuk menjaga integritas nasional. Sebagai penutup, moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam mewujudkan kerukunan dan mengatasi konflik umat beragama di Indonesia. Konflik agama dipicu oleh berbagai faktor sosial, politik, eksklusivisme pemahaman. Melalui pendidikan inklusif, dialog, komitmen kebangsaan, serta penegakan hukum yang adil, moderasi beragama dapat menjadi solusi efektif. Kerukunan tidak berarti menyeragamkan perbedaan, melainkan mengelola perbedaan dengan kebijaksanaan dan keadilan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.